pada ibadah ucapan syukur Bona Tahun Huria pada hari ini kita menyambut firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Opehamu nahina holongan, songot toktong ni pangoloyo munana selaon, unang hola juppa di hamuna au, lam songonima dina padaudau au. Mardonga biar dohot lomos niroha, ulahok kamuma haluau muna. Tema pada tahun 2023, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan subtema kita mewujudkan penata layanan yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Tema ini merupakan salah satu dari ajaran Paulus mengenai keselamatan yang kemudian ketika para ahli membandingkan secara umum tema-tema besar dari apa yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat mula-mula, meninggalkan sejumlah catatan dalam sejarah penafsiran Alkitab. Karena Paulus sangat menekankan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Kelanjutan dari ayat 12 ini, pada ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Maka para ahli tafsir Alkitab, khususnya surat-surat Paulus, melihat ini menjadi sesuatu yang harus dipahami secara baik dan benar. Pada ayat 12 yang menjadi tema tahun ini, kita diingatkan untuk mengerjakan keselamatan kita. Tetapi di sisi lain Paulus mengatakan keselamatan itu adalah anugerah. Saudara kekasih, maka kita dapat mengambil satu hubungan yang sangat sederhana, yang ternyata keselamatan yang diberikan itu sebagai anugerah dan cuma-cuma kita harus menerimanya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma, jangan membuat itu percuma di dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak kita beli dengan nilai yang dapat kita tentukan sendiri. Kita harus membuat itu menjadi sesuatu yang tidak ternilai harganya di dalam diri kita. Bukan sebaliknya menjadi sesuatu hal yang tidak bernilai. Maka keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma itu, yang adalah anugerah itu, terletak pada diri kita masing-masing. Apakah keselamatan itu memiliki nilai, memiliki harga? Itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita melakukan keselamatan itu dalam diri kita sendiri. Saudara kekasih, satu hal yang sangat membedakan itu adalah bahwa semestinya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, juga kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini bukan sebagai agen-agen keselamatan yang menawarkan keselamatan, dan jemaat bukan sebagai sekumpulan orang yang mengemis keselamatan itu, karena kita bukan lagi berusaha untuk memperoleh keselamatan.
tetapi kita berusaha untuk hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan. Saudara kekasih, berangkat dari pemahaman yang demikianlah, maka kehidupan Paulus sangat nyata berbeda ketika dia sebelum menerima Yesus dan sesudah menerima Yesus. Saulus yang lama yang sangat-sangat tertib dalam menjalankan praktik keagamaan sebagai orang Yahudi, dalam pandangan dunia, pandangan mata, sangatlah berbeda kehidupannya setelah dia menerima Yesus Kristus. Pandangan mata, rasa kedagingan. Begitu Paulus menjadi pengikut Yesus, begitu Paulus menerima keselamatan yang dianugerahkan itu dengan cuma-cuma, hal yang nyata dalam hidupnya adalah hidupnya bukan baik-baik saja. Paulus ketika dia menerima keselamatan itu, hidupnya tidak baik-baik saja. Dia harus berada di dalam penjara. Dia harus dirantai. Dia harus diisolasi. Tidak bisa sebagaimana lazimnya dilakukan sebagai seorang rasul, mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah berdiri ketika itu. Tetapi saudara, Paulus melihat bahwa sekalipun dia terpenjara, sekalipun dia menderita, tetapi penderitaan kedagingan, jeruji-jeruji besi yang membuat dia terperangkap dalam ruangan yang sangat sempit, dia tidak akan kehilangan keselamatan, karena keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi jeruji-jeruji besi tidak menghambat dia untuk tetap memberitakan keselamatan itu. Maka ketika dia tidak bisa hadir di tengah-tengah jemaat mula-mula secara fisik, dia hadir melalui tulisan-tulisan yang dia kirimkan. Maka ada banyak para penafsir, ada banyak para ahli perjanjian yang baru melihat secara utuh apa yang disampaikan oleh Paulus. Maka khusus suratnya kepada jemaat di Filipi ini dikenal dengan surat sukacita. Surat lasniroha. Di sitaonon ni ibanaido. Di usehon ibana na di bagasan lorhana. Di bagasan na tarhurungido. Di tongos ibana. Surat na ginawarana surat lasniroha. Mamakulingya kana porsia hatihai jalasaha mainwaing tuhita. HKBP Serang. Na marpungo secara terbatas di Ingananon. Saudara kekasih, Paulus berubah di dalam iman. Dia melihat bahwa kehidupannya tidak lagi dibatasi oleh dunia, tidak lagi dibatasi kedagingan, tetapi dia melihat hidupnya sebagai milik Kristus. Hidupan na sangat terbarita jala jok-jok deh tapasa hatita gabi apul-apul tudongata namar sitaonon asa songon apostel Paulus margogo jala di bagasa lasniroha, tetap di dalam sukacita menghadapi setiap tantangan dalam hidupnya. Pada Filipi pasal yang pertama ayat 21 dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ido ibana ngoluko di Kristus namaon. Jala molo mate pehau. Laba namai di bagasa Kristus. Anu ngaparjab barau di bagasan hanguluan nasaliling nililing na. Anong hamu nabarani madok merlaba hamu molo mate sonari. Jangankan berani mengucapkan kita beruntung jika kita mati. Memikirkan kematian saja kita sangat takut. Saudara-saudara, berangkat dari itu, sebagaimana Paulus telah berubah setelah menerima keselamatan itu, maka gereja kita HKBP melangkah jauh ke depan pada tahun 2023 ini. HKBP memanggil kita
melalui tahun ini yang dikenal dengan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Hata profesional di Halak Batak, jok do manang jarang gue tabiki. Jarang gue tabiki. Jaladang Jupang dope, ahado bahasa Batak ni profesionalismion. Seni coba jinalahan ahado lapatan na, ahado hata Batak nga. Hata Batak nga nga pala Jupang gope, alai ngatak kasta boto ahado nanidok nga di tahun profesionalisme dalam penata layanan non. Jala tersurat memarhite-hite subtemat tadi bodariom madok. Mewujudkan penata layanan yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Maka tugas kita sebagai bagian dari gereja, tugas kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, melalui tahun profesionalisme ini, kita harus bergandengan tangan membuat gereja kita ini, HKBP ini menjadi lebih mandiri lagi. Melalui sentralisasi keuangan, sungguh diharapkan HKBP ini harus berdiri sebagai tubuh Kristus yang mandiri. Ternyata kemandirian yang diharapkan melalui sentralisasi keuangan ini bukan terjebak dalam pemahaman huriam huriaku, huriaku huriam. Tetapi HKBP melalui sentralisasi ini ingin menunjukkan jati dirinya sebagai tubuh Kristus yang kokoh, yang kuat, yang hidup, dan yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Melalui sentralisasi keuangan kami coba menghitung-hitung para majelis. Nasa lilingon, holat dirita do penata sarihon. Buhado buhay tarsukupi hita aka anggaran na rutin. Buhado buhay tasukupi parbalajuan ya kapangulan nagok tiki di hita. Bapaling mulorok kadong ata mangido subangan tatupahi na sida. Tetapi dengan kita mempersembahkan 55% dari 11 item persembahan dalam setiap peribadahan, hitungan kami setidaknya 600 juta kita berikan sebagai persembahan melalui HKBP untuk membiayai gereja-gereja kecil yang ada di pelosok. Luar biasa. Moloboido tagohi, jalamoloboido kita bekerja bersama-sama, mandiri di dalam iman sebagai tubuh Kristus. Madulupuluk ma, adong maray HKBP na di Sipiongot, HKBP na di Parsuburan, na sa lilingod daktar bay ni nasida, parohop pangulan agok tiki. Sada resort dihubasi sa halak pardita, alay 24 huria, 24 huria. Na di tanggal 2 mula kau tuhuta, pas di tanggal onomi, adong ma tarpasu-pasu anak ni huriai. Nama masu-masu abakusad diri. Alay dak padita, situ ado. Bahasa ho masu-masu bang niku, daktar bay ni padita anggia. Nagudangan di bagas setiko nakana tarpasu-pasu, ulo opak di hamina sa resort. HP jangkauan ni padita resort tuaka huria-huria, puluhan kilometer. Alanima marhite-hite aka sentralisasi keuangan, gereja kecil akan mampu menerima pelayan karena balajona ditanggung oleh gereja-gereja besar, salah satunya HKBP Serang. Las dorohat tadi sih, ikon las dorohat tato, ikut tadok do mauliate di si. HKBP Serang na Bulunon harus bisa memandirikan aka HKBP na Mekmet nadong di pedalaman. Na paduahon bohado kita di bagasan perdalanan huriaon tetap menyuarakan keadilan. Keadilan yang diletakkan oleh Yesus Kristus adalah akui salamu, maka salamu diampuni oleh Tuhan. Adil. Adil. Nah patuluhon pohado kita toktong boy marlas niroha bersuka cita. Orang yang profesional adalah dia bersuka cita dalam hidupnya.
Karena apa? Enungau belga di ibana pakokoponi Kristusi sian guguna sendiri. Kita sering gagal menjadi orang yang bersuka cita. Alanya. Apalagi met Kristusi di beko di ngolum. Alene belga di beko holsomi di bagasan ngolum. Kita menjadi orang yang bersuka cita ketika kita merenungi apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Jala omah nadi guarani meneladani Kristus. Siapa teladan kita di gereja ini? Cuman satu, Yesus Kristus. Ulaon ni hami akapangulan agok tiki. Ulaon ni hami sudia kaparhalado. Bagaimana gereja ini, jemaat kita menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam hidupnya. Tahun profesionalisme dalam penata layanan membuat kita saluhutna. Gereja ini tidak bisa terperangkap oleh tradisi, tidak bisa terperangkap oleh budaya. Dak cukup di huriau dohono tak ngasong onisian najulo. Ngasong onisian najulo. 2 tahun kebersamaan kita mencoba pesta bona tahun itu berbeda. Tahun nasalpu, doho tahun sonari. Tahun depan juga kita akan berusaha bagaimana setiap bona tahun itu lebih bermakna. Tradisi kita harus berubah. Budaya kita harus digarami. Dang boy di gereja onatong. Ala marga siegia pat di tanah. Bahwa la marga siegia masih patujulon. Ala kebetulan muse burusiahannya tapat di tai. Gabe ikon uduk hormat pat di tai. Ahan edok ni contohna don. Nah edok ni marga siahan gabe ikonina saut. Budaya kita harus digarami melalui gereja itu. Disitulah kita bisa melangkah kepada profesionalisme dalam penata layanan. Gereja tidak untuk dirinya sendiri. Gereja tidak boleh untuk dirinya sendiri. Tetapi gereja untuk dunia. Ulau tanakan idok, tugas kita mengerjakan keselamatan kita. Bukan bekerja untuk memperoleh keselamatan. Odo nama cetak kas. Takutlah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar na dok ngadi sodak songon na mebiar tubi gudau. Alaikum mebiar doau songo padita. Sotung dimuruhi Tuhaniau di hapadita oku. Ikom mebiar do inang diakones ta songon diakones. Sotung dimuruhi Tuhani nasida. Ikom mebiar do sudia kasih tua di garejaon. Sotung dimuruhi Tuhanina sida songo situa. Songonido nang ruas ama, ruas ina, napo sebelum. Semua kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Maka kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus gentar kepada Tuhan. Sadok Tuhan Taima namar mulia di bagasan ngodutna. Kristus menjadi tonggak kehidupan kita. Kristus menjadi pusat dari kehidupan kita. Jalamolo tadokon, hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Kita harus bersyukur. Molo tadoko Kristus do hango luat diau, iko sidok mauliate mahita. Ibarat kita sedang memetik sekuntum mawar. Kita harus mampu mengelola pikiran kita sebagai orang yang menerima keselamatan. Makokop Kristus dong makokop hita. Ikom marsitutu hita maniop Kristus. Iko Kristusima no balga. Iko Kristusima narumikot di bagasan ngolutta. Kita harus bersyukur karena telah menggapai sekuntum mawar. Sekalipun mawar itu memiliki duri. Kita tidak boleh mengeluh karena mawar itu berduri. Duri itu memiliki bunga yang sangat indah. Jangan mengeluh karena mawar memiliki duri. Tetapi bersyukurlah karena duri memiliki mawar. Di tahun 2020 tulun, dak taboto ahado penamasa. Alaidok mamauliate, adong do Kristus nama donganiho. Adong do Kristus nama kokoko di bagasan perdalanan ningolum. Di sima hita bui gabi huria nang ruas na profesional. Menjadi berkat bagi sesama. Menjadi motivasi bagi sesama.
juga bagian dari kita telah meneladani Yesus Kristus. Daktar baik koma baik sonang rohani dongamu, pinomat unang mabain sugo rohani dongamu. Dengan hal-hal yang sederhana, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain sebagai wujud ketakutan kita kepada Yesus Kristus. Tarjahau na sugu di sada Facebook songonop padohan luar biasa memotivasi kita untuk hidup sebagai orang yang diselamatkan Yesus Kristus. Sebuah kehidupan yang baik adalah ketika kita sering tersenyum, bermimpi besar, banyak tertawa, dan menyadari betapa terberkatinya kita atas apa yang kita miliki saat ini. Berhentilah mencari alasan untuk tidak bahagia, tetapi berusahalah untuk mencari kebahagiaan dengan apa yang kamu miliki saat ini, karena itu adalah pemberian Tuhan. Jangan tergoda dengan apa yang dimiliki orang lain. Jangan tergoda dengan sukses orang lain, tetapi berbahagialah dengan apa yang kamu miliki saat ini, karena itu adalah pemberian Tuhan. Berfokuslah pada hal-hal yang kamu miliki, dan itulah alasan kita untuk berbahagia. Dengan berbahagia, kita tentu takut kepada Tuhan. Selamat berbahagia menjalani tahun 2023 sebagai jemaat dan gereja yang profesional. Amin. Kita